Susah itu. Apa Tadi ya? katanya mau bahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya? Enggak suka baca. Iya. Kok polos banget. Pencitraan dikit dong Mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik, itu jelas lah. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Iya. Ya. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Enggak, ini Pak, ini mirip tetangga saya di kampung. Dulu jualan pisang. Sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya anaknya Pak? Itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Di kampungnya ada. Kamu bawa apa ya? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh, AHY. Ya benar. Inaya Wahid. Bukan, Mas Kaisang. Masa lagian di bawah sepi banget, nggak ada penjaganya. Terus anak presiden kan dijaga ya, biar nggak masuk partai lain. Yang ini kan low profile, makanya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Beneran anak presiden? Iya. Kamu nggak bawa minum apa? Oh, ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minumannya apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras kencur. Jamu beras kencur. Tadinya beras, saya seduh mateng. Iya. Jangan diseduh. Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan? Kan sibuk kerja. Iya, nggak mungkin. Ini anak presiden, jangan suka sembarangan ngomong, yang benar, yang baik-baik. Oh iya, Pak bener anak presiden Pak. Enggak sih. Bentar lagi udahan. Kayaknya ada abangnya. Iya, ada abangnya, iya. Ada butuh ART lagi nggak Pak? Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART, menteri. Emang iya, tapi beda pekerjaan. Kamu bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan rusa. Tapi saya bukan ART sembarangan loh. Beda saya sama ART yang lain. Apa bedanya? Saya kalau masak nggak enak. Ya emang beda sih, Iya, emang beda. Beda, yang penting beda. Yang penting beda. Iya. Saya ini nggak cuma bisa bersih-bersih rumah, Tapi saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. Cocok jadi menteri nih. Cocok jadi pembantu presiden nih. Berarti ini ya Mas Kaisang yang itu gantiin Bang Giring jadi ketum ya? Iya, ini viral banget. Kok bisa sih? Enggak, maksudnya kan suaranya lebih bagus Giring kan? Suara nyanyi. Iya, kalau suara nyanyi iya bagusan Giring. Kalau dukungan rakyat kan dia. Kalau kita lihat belakangan, Mas Gibran itu rajin memberi bagi-bagi susu, kemudian rajin bagi-bagi skincare. Apa coba? Untuk kepentingan publiknya apa gitu loh menurut saya. Kemudian juga dia pernah program Razia Ganteng. Dia membawa tukang cukur ke sekolah-sekolah untuk memotong rambut siswa biar ganteng katanya. Apa coba urgensinya apa sebagai seorang wakil presiden dengan program-program seperti itu? Ya, menurut saya tujuannya agar dia terus menjadi sorotan publik, disebut atau di stigma sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat, dengan yang peduli dengan kebutuhan terutama anak-anak muda, tetapi secara substansi kok menurut saya masih jauh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil presiden. Tapi kan wakil presiden itu kan membantu presiden. Ketika presiden menghadapi persoalan yang luar biasa besar di negara kita, ya semestinya kan wakil presiden itu paling tidak meringankan beban presiden kan. Tapi menurut Ade Armando, Gibran sudah melakukan banyak hal yang untuk membantu Presiden Prabowo kan. Tapi tambahan tadi ada
satu lagi yang belakangan ini viral. Apa? Waktu Mas Gibran mencoba mesin tanam padi. Oh ya, traktor. Di Ngawi yang dia menanamnya maju sampai akhirnya padi yang ditanam keinjak semua. Yang dia tidak memahami mungkin ya apa filosofi tandur kan. Tandur itu kan tanam mundur. Kalau dia maju itu berarti tanju. Saya nggak tahu kenapa. Tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Nah ini saya titip ke teman-teman anak-anak muda yang ada di sini. Saya titip aja. Jadi satu ya, AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Ya teman-teman, terutama yang anak-anak muda di sini jangan sampai ketinggalan. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI Hargawati. Kembali lagi dengan saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, tadi di acara Najwa Shihab dan juga Kiki ya, soal Gibran ya, tadi katanya yang hobi baca, hobinya main PS, hobi baca katanya, tapi baca komik ya. Begitu juga dengan Kaisang misalnya, yang 2-3 hari ya langsung jadi ketua partai ya. Mungkin ini ada keistimewaan tersendiri lah gitu ya, karena mereka ini adalah anak presiden pada saat itu. Sekarang udah enggak, sekarang Gibran yang jadi wakilnya ya, mungkin meneruskan bapaknya lah kali ya, makanya sering disebut dinasti. Dan Kaisang ya jadi ketum PSI ya. Tapi ya itulah teman-teman ya, bagaimana tadi disampaikan pada cuplikan video sebelumnya. Ya saya rasa saya tidak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana. Saya akan baca bagaimana penilaian teman-teman kita di sini ya. Hobinya baca komik, mainannya PS, WKWKWK. Masa yang kayak gini jadi wakil Prabowo? Bisa apa dia si anak Jokodok ya? Malas baca buku dan hobi main PS, bisa jadi wapres. Mau dibawa kemana negeri ini? Itu kan dulu, sekarang kan kita nggak tahu teman-teman ya. Ini saya rasa video lama tadi ya. Anak orang gila polos meskipun IQ-nya jongkok ya. Bapak dan anak sama aja ora duwe isin alias ragedek. Tapi bagi pendukung yang udah kenyang makan duitnya, pasti akan bela habis-habisan ya. Sukanya baca komik dan main PS. Mengerikan sekali orang begini kok mau dikasih amanat buat mengelola negara. Ini partai yang menampung masihkah punya otak? Saya nggak tahu lah ya. Memang tidak semua orang harus senang baca, tidak semua orang harus pintar, tapi minimal ngaca lah. Kalau nggak kompeten, nggak usah merusak demokrasi hanya demi kekuasaan ya. Ngapain si Gibran ditanya nggak bakalan bisa jawab, kasih aja empeng alias dotbai. Rusak negara kalau pemimpin bocah seperti ini tidak tahu malu dan diganti saja. Pelangap-pelongo anak perusak negeri. Mungkin celikan Ade Armando Koyo Samsul iku dibilang pelangap-pelongo tapi gendeng. Tapi menurut Ade Armando ya Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Saya nggak tahu, karena mereka bagian daripada Gibran ya. Biasa ada pendukung, ada pengkritik, ada pembela, dan ada yang mungkin nggak suka. Yang mau ditunjukkan itu nggak ada, cuma ada fotokopi doang, yang aslinya belum ada, masih di awang-awang. Bosan ngomongin ijazah palsu mulu, kan masih berita yang lebih penting. Contohnya geng Solo banyak yang korupsi, ini LBH bagus diangkat lebih ya, sorry. Seger juga lawakannya, cukup berisi dan mengandung makna.
Yang satu pelongo-pelongo, yang satu cengar-cengir. Gibran mundur atau dimakzulkan, pilih salah satu. Kalau dimakzulkan malunya seumur hidup, tapi kalau mundur nggak malu seumur hidup. Ya justru lebih terhormat lah gitu ya kalau mundur daripada dimakzulkan. Ya mundur lebih terhormat daripada dimakzulkan ya. Seorang wakil presiden kok nggak ada ilmu pengetahuannya, jadi malu Indonesia ini sebuah negara atau komika ya. Itu yang salah yang milih, mulai dari bapaknya sampai anaknya. Aku aja mikir gak mau milih. Aku lihat latar belakang dari tukang kayu, terus masuk got gorong-gorong, terus dipilih jadi presiden. Ujung-ujungnya ribut-ribut terus soal ijazah BBM dioplos, pupuk dioplos, korupsi merajalela, pungli merajalela. Aku cuma nonton aja, sekarang tinggal comotin ya. Main mobil-mobilan. Tanya kalau Gibran sejauh mana sih wapres muda yang sekarang? Itu yang pembela Gibran dengar, kalian punya wakil, bicarakan tuh ya. Lulusan luar negeri cerdas, saking karena cerdasnya sampai nggak bisa menjawab pertanyaan host. Emang dari sononya blow on. Pantas otaknya kurang berisi, pendidikan juga tak jelas. Ilmu itu didapat dari belajar dan banyak membaca. Beginilah akibat kalau punya pemimpin yang tidak berkualitas tapi maksa bertahan. Kalau punya malu kayaknya tidak daripada hidup susah nggak apa-apa, malu tapi kan uangnya mengalir, bisa buat hari tua kalau selamat, tapi enggak. Kalau enggak ya hidupnya habis di penjara. Wapres kok suka baca komik, jelas banget ilmu pengetahuan dangkal. Kalau cerdas pasti suka baca buku. Kak Najwa is the best. Emang tahu aja keturunan PKI itu kak. Mana bisa ngomong kecuali korupsi pasti pintar. Cuma masih selalu dilindungi sama penguasa kabinet Indonesia itu 95%. Ternak Jokowi, AI, Dajjal yang selalu dilindungi penguasa sekarang. Yang memegang saham Jokowi adalah Erick Thohir. Bapaknya juga bodoh ya, anaknya pelongo-pelongo, otak ortu nggak punya malu. Apa nih ortu? Oh ya ortu kayaknya ya. Mungkin karena nggak mikirnya Pak G bisa begitu kelakuan ortunya. Bapaknya tukang tipu dan anaknya tukang ngibul, maka lengkap sudah menjadi keluarga munafikun. Pejabat baca komik, main PS, bukan mikir negara biar maju, pejabat bodoh. Banyak sekali teman-teman komentar ini ya. Setua gitu, setinggi jabatannya gitu, masih hobi baca komik dan main PS. Barangkali masa kecilnya kurang kan kita nggak tahu ya. Kalau pejabat sukanya baca komik dan main HP, gimana kagak bodoh, bisanya cuma ngedit. Orang tua, orang suka bohongin, bisa-bisa menipu atau berbohong kepada rakyat seluruh Indonesia. Masalah ijazah palsu, Polri ketahuan kok kaligong dengan keluarga Jokowi. Keturunan PKI menyangkut masalah ijazah palsu. Sudah ijazah palsu dan korupsi dan koruptor keluarga Solo harus dihukum mati dan dimiskinkan serta sita uang hasil korupsi dan koruptor. Ya mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di video ini. Dari saya itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.